Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1391. Jarak antara Pulau Sembilan Abadi dan Pulau Luochen sebenarnya tidak terlalu jauh. Anda bisa naik perahu dan berlayar lebih dari 1 jam. Kapal yang ditumpangi Chen Feng adalah kapal yang sangat biasa, sesuai dengan identitas Kaisar Tang. Selain beberapa awak kapal, satu-satunya yang berada di dalamnya hanyalah Chen Feng dan Kaisar Tang. Berdiri di geladak, meniupkan angin laut, menyaksikan naik turunnya air laut, Chen Feng menghela nafas sedikit, dan tiba-tiba dia bisa memahami setetes puisi tebing merah suci di lautan. Meskipun manusia mendominasi dunia, mereka sebenarnya tidak berarti dibandingkan dengan alam. Huang Ho, kamu pasti sangat membenciku. Kamu ingin membunuhku dalam mimpimu. Dia menyipitkan matanya, tiba-tiba menoleh dan menatap Kaisar Tang, yang juga berdiri di geladak. Tidak ada perawatan medis yang bisa membuat kaki Kaisar Tang kembali normal. Kaisar Tang harus menjadi cacat seumur hidupnya. Tuan Kaisar Surga, saya sama sekali tidak tahu seperti itu. Dengan kalimat sederhana, Kaisar Tang langsung panik, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Melihat ekspresi ketakutan Kaisar Tang, Chen Feng menyipitkan matanya dan tertawa. Saya masih ingat pertama kali saya bertemu Kaisar Tang di area pelayanan. Orang tua ini tetaplah orang yang tutup mulut. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia sedang memasang jebakan untuknya. Tak hanya itu, caranya kabur setelah kalah dalam permainan catur juga dengan jelas menunjukkan sisi liciknya. Hanya beberapa tahun kemudian, lelaki tua ini menjadi penuh hormat dan patuh. Namun dia mengerti bahwa sifat orang tua itu tidak berubah, dan dia bukanlah seorang tuan yang cinta damai. Dalam beberapa tahun terakhir, lelaki tua ini berulang kali menggunakan setiap kesempatan untuk menghadapi berbagai kekuatan, dan terlihat bahwa dia belum mati. Artinya ketakutan saat ini 70% salah. Meskipun kamu telah menyakitiku berkali-kali selama bertahun-tahun, kamu juga telah banyak membantuku. Aku sudah terbiasa disiksa olehmu seperti ini. Sejujurnya, aku enggan membunuhmu. Kalau tidak, apakah kamu pikir kamu bisa bertahan sampai sekarang? Kalimat ini mengatakan itu, sangat salah. Bagi Chen Feng, membunuh musuh atau tidak sepenuhnya bergantung pada apakah lawan tersebut layak digunakan. Alasan mengapa saya mengatakan ini adalah karena saya ingin menenangkan Kaisar Tang dan memanfaatkan orang ini. Terima kasih, Kaisar Surga, karena tidak membunuhku. Aku, Kaisar Tang, bersumpah demi Tuhan bahwa jika kamu berani mengkhianati Tuan Kaisar Surga, Tuhan akan menyerangmu dengan 5 petir. Kaisar Tang mengangkat 3 jari kanannya tangan dan bersumpah dengan tegas. Tapi dia berpikir dalam hati, namaku Huang Ho, bukan Kaisar Tang. Guntur ini akan menyerang di masa depan, jadi pergilah dan serang Kaisar Tang, lagi pula dia bukanlah Kaisar Tang yang sebenarnya. Bagaimana mungkin Chen Feng tidak memahami pikiran Kaisar Tang? Dia mengangguk dengan berpura-pura puas dan berkata, itu benar. Jika Anda mengikuti saya, Anda akan memiliki daging untuk dimakan. Anda pasti sudah memahami kebenaran ini. Itulah, Tuan Kaisar Langit. Berani dan tak terkalahkan, sama sekali tidak ada saingan di dunia ini. Kebohongan yang menyanjung ini mudah diakses oleh Kaisar Tang. Mata Chen Feng sedikit terfokus, nadanya berubah, dan dia berkata, melihat kamu begitu setia, aku dapat dengan aman menyerahkan tugas selanjutnya kepadamu. Tergantung pada saat ini apakah kamu dapat sepenuhnya mempercayaiku. Tang Kaisar tidak bisa mau tak mau perasaan takut dan tertelan tanpa sadar. Anda dapat menebak dengan otak kecil Anda bahwa Chen Feng ingin menggunakan dia untuk menghadapi Tuan Gu dan kemudian menyelamatkan wanitanya. Tolong ungkapkan pendapatmu, aku tidak keberatan. Kaisar Tang berpura-pura setia dan berkata, berusaha membuang emosinya. Tapi dalam hati, saya sudah membuat perhitungan kecil. Master Gu adalah master yang menakutkan, sampai batas tertentu, bahkan lebih menakutkan daripada Chen Feng. Tetapi karena Chen Feng memintanya untuk membantu, dia memiliki kesempatan untuk mengkhianatinya lagi dan kembali ke Tuan Gu dan Ji Rensuan. Dengan Tuan Gu dan Ji Rensuan di sini, selama operasinya bagus, Chen Feng tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Chen Feng menyipitkan matanya dan kemudian berkata, setelah Tuan Gu kembali ke Pulau Luochen, pertama-tama saya harus memahami semua situasi di Pulau Luochen sebelum saya dapat menyelamatkan wanita saya. Tetapi kali ini, menghadapi Tuan Gu dan bahkan Ji Rensuan, sang metode pencarian informasi terselubung sebelumnya tidak lagi semudah itu. Jadi,
Saya harap Anda dapat membantu saya mengetahui lebih banyak tentang situasi di Pulau Luoshan. Misalnya, di mana Tuan Gu dan wanita saya? Bahaya apa yang dihadapi wanitaku? Kamu juga dapat mencoba mencari tahu cara menghilangkan racun yang diberikan Tuan Gu pada wanitaku. Juga, pasukan khusus apa lagi yang ada di pulau itu? Apa yang sedang dilakukan Ji Rensuan? Ini dia alasan mengapa Kaisar Tang terselamatkan nyawanya. Bahkan, dengan kemampuannya, ia juga bisa menyelinap ke Pulau Luoshan. Kuncinya adalah sulit untuk menyelinap ke Master Gu dan Ji Rensuan. Kedua orang ini bukanlah orang biasa. Jika Kaisar Tang diizinkan pergi, pasti ada peluang sukses. Kaisar Tang menghela nafas lega, Chen Feng ingin dia mengetahui berita itu. Bukankah ini membantunya kembali ke Tuan Gu dan Ji Rensuan? Dia bersumpah, jangan khawatir, Tuan Kaisar Langit. Kali ini saya berjanji untuk menyelesaikan misi dan membantu Kaisar Surga menyelamatkan 9 permaisuri dari tangan Tuan Jahat Gu. Diam-diam aku senang karena ketika aku kembali ke Ji Rensuan, aku bisa mengkhianatinya lagi. Dengan adanya Ji Rensuan dan Gu Zhenren, tidak peduli seberapa kuat Chen Feng, dia tidak bisa lepas dari kematian. Aku sangat senang melihatmu begitu setia. Ngomong-ngomong, tahukah kamu apa itu Sheikh? Kata Chen Feng, dan tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak seukuran kepalan tangan dari tangannya. Kotaknya terbuat dari kayu eboni dan sangat halus. Mendengar ini, Kaisar Tang tampak bingung dan berkata dengan kebingungan, Sheikh. Sheikh di WeChat. Hei, kamu cukup modis. Apakah kamu tahu cara menggoyangnya di WeChat? Chen Feng dia mengambil kotak itu, menyipitkan mata-matanya dan berkata sambil tersenyum, namun, ketika saya mengatakan, Sheikh, yang saya maksud bukan menggoyang seorang wanita ketika dia kesepian di malam hari, tetapi kotak ini. Kotak ini. Kaisar Tang masih tidak tahu alasannya. Heina memberikan ini padaku. Katanya benda ini bisa menguji hati orang. Begitu seseorang mempunyai hati yang berbeda dan mempunyai motif tersembunyi, jika dia mengguncang kotak ini, seluruh tubuh orang tersebut akan sakit dan hidupnya akan lebih buruk dari kematian. Saya tidak tahu apa yang baru saja Anda katakan. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Mari kita uji. Saat dia berbicara, Chen Feng menjabat tangan kanannya. Kotak di tangannya juga mulai berayun di udara. Bagaimana bisa ada hal seperti itu di dunia ini? Saat Kaisar Tang masih memikirkan arti kata-kata Chen Feng, pikirannya tiba-tiba menjadi tegang. Rasa sakit yang menyayat hati menyebar dari dahi ke seluruh tubuhnya. Ah! Dalam sekejap, wajah Kaisar Tang menjadi pucat dan dia berlutut dengan kaki lumpuh. Ada butiran keringat di wajahnya, mulutnya terbuka, dan napasnya kencang. Dia gemetar dan hampir pingsan. Rasanya seperti ada seseorang di dalam kepalanya, memainkan pipa dengan saraf di kepalanya. Oh, Kaisar Tang, ternyata kamu baru saja mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan keinginanmu. Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum, memandang Kaisar Tang dengan acuh tak acuh. Tampaknya Zimugu milik Heina benar-benar kuat, dan penampilan Kaisar Tang benar-benar lebih buruk daripada kematian. Tuan Kaisar Langit, tolong, jangan kocok kotak itu lagi. Kaisar Tang yang gemetar memiliki mata kosong, seolah-olah jiwanya baru saja terbang ke langit kesakitan. Baru kemudian dia menyadari bahwa Chen Feng tidak mempercayainya sama sekali dan telah melakukan sesuatu pada tubuhnya. Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Ini adalah kesempatan terakhir yang akan kuberikan padamu. Jika kamu berani bermain trik lagi, aku pasti akan membiarkanmu mati mengenaskan dengan cara yang terakhir. Setelah kita pergi ke Luoshan Island, kami akan mencoba yang terbaik. Mintalah informasi padaku. Jika kamu memiliki syaratnya, kamu dapat mencoba membuat janji denganku sendirian dengan Tuan Gu. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Bab 1392. Setelah disiksa oleh racun ibu anak, Kaisar Tang selalu linglung, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Seorang pria yang telah melalui banyak perubahan dalam hidup baru saja diliputi oleh rasa sakit. Saya bahkan tidak berani memikirkannya, dan saya merasa takut ketika memikirkannya sedikit pun. Jika Chen Feng memiliki cara untuk mengendalikannya, akan sulit baginya untuk memberontak kali ini. Setelah beberapa saat, akhirnya terlihat pemandangan di atas laut yang sepi. Itu adalah sebuah pulau, terhampar hijau di laut. Dan di bawah sinar matahari, entah kenapa, seluruh pulau terasa kemasan. Akhirnya sampai di sini, Kaisar Tang. Saya menunggu untuk melihat penampilan Anda. Jangan mempermainkan saya. Selama saya bisa menyelamatkan orang dengan aman, Anda bisa bertahan. Jika tidak,
Anda akan menderita kesakitan yang luar biasa dan mati. Anda tahu, aku bisa mengendalikan kotak ini untuk menyiksamu bahkan dari jarak jauh. Di tengah angin laut, mendengarkan kata-kata Chen Feng, Kaisar Tang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia mengangguk dengan linglung dan berkata, Tuan Kaisar Langit, yakinlah. Untuk bertahan hidup, saya pasti akan menyelesaikan misinya. Bagus sekali. Chen Feng dengan lembut mengenakan masker kulit manusia dan langsung mengubah penampilannya. Tugas mencari tahu berita tersebut diberikan kepada Kaisar Tang. Namun ia juga harus mendarat di pulau tersebut, setelah mendarat tetap harus menyamar agar identitasnya tidak segera terungkap. Tak lama kemudian, perahu berhenti di sebuah dermaga kecil. Dengan tergesa-gesa, sekelompok orang datang. Pemimpinnya mengenakan jas hitam dan memiliki bekas luka di wajahnya. Kaisar Tang juga turun dari kapal bersama Chen Feng dan beberapa awak kapal. Ketika dia melihat pria berjas itu, suasana hatinya berubah dengan cepat dan dia tersenyum dan berkata, ternyata itu adalah Huang Hu. Jelas sekali, Kaisar Tang mengenal pria ini. Ternyata itu Paman Ho. Pria berjas itu tertawa. Dalam keluarga Huang, yang bisa diberi nama binatang adalah keturunan langsung dengan status penting. Huang Hu juga merupakan keturunan langsung, satu generasi lebih muda dari Kaisar Tang. Karena kemampuannya yang luar biasa, Huang Hu ditinggalkan di Pulau Luoxuan untuk membantu Ji Rensuan. Tugas utama Huang Hu saat ini adalah bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan dermaga Pulau Luoxuan dan sekitarnya. Kaisar Tang tidak senang ketika mendengar gelar Paman Ho, yang berarti monyet. Saya selalu merasa judul ini agak cabul. Dia memaksakan senyum dan berkata, saya kembali dari Pulau Sembilan Dewa. Di mana Tuan tertinggi? Apakah Jenderal Bumi kembali? Meskipun Ji Rensuan belum menjadi Tuan tertinggi, keluarga Huang telah bertindak seperti orang bodoh dan memanggil Ji Rensuan seperti ini sebelumnya. Adapun Jenderal Bumi, dia secara alami adalah Gu Zhenren. Yang mulia Shenlong belum melihat kepalanya. Bagaimana saya bisa tahu di mana orang tuanya berada? Adapun Jenderal Bumi, dia tiba lebih dari 1 jam lebih awal dari Anda. Anda masih belum tahu bahwa Jenderal Bumi telah membawa kembali 9 wanita. Pria baik, seseorang lebih baik daripada seorang wanita cantik ada di istana. Berbicara tentang masalah ini, mata Huang Hu bersinar dengan cahaya cabul. Tapi dia sama sekali tidak menyadari bahwa di belakang Kaisar Tang, ada seorang anggota kru dengan tatapan dingin. Orang yang menunjukkan niat membunuh secara alami adalah Chen Gila. Ketika dia mendengar 9 wanita yang disebutkan oleh Huang Hu, mereka tentu saja adalah 9 wanitanya. Kemarahan di hatinya terus meningkat. Tuan Gu ini sangat cepat. Hanya dalam sehari, dia membawa 9 wanitanya dari kerajaan naga ke Pulau Luoxuan. Jika kita benar-benar menghitungnya, kita bisa tiba begitu cepat hanya jika kita harus berkendara tanpa henti sepanjang malam. Tuan Gu ini benar-benar seorang pekerja teladan. Sekarang setelah kita mengetahui lokasi Xian dan yang lainnya, haruskah kita mengambil risiko dan langsung pergi ke Istana Yi untuk membunuh Tuan Gu dan menyelamatkan Xian dan yang lainnya? Jika Ji Rensuan tidak ada di sini, dengan kekuatannya saat ini, dia memiliki peluang sukses. Saat dia memikirkannya, dia melihat Kaisar Tang memalingkan matanya sedikit dan berteriak dengan keras, ternyata kita berada di istana pertemuan. Leluhur Huangxi pasti ada di sana juga. Bahkan jika Tuan tertinggi tidak ada di sini, tidak ada yang bisa memasuki ruang pertemuan, dan menyelamatkan 9 wanita ini, dengan leluhur Huang dan jenderal yang duduk sebagai penanggung jawab. Arti kalimat ini sangat jelas, untuk mengingatkan Chen Feng agar tidak bertindak gegabah. Mata Chen Feng sedikit berkumpul, dan dia segera mengerti apa yang dimaksud Kaisar Tang. Mau tak mau aku sedikit mengernyit, memikirkannya dengan hati-hati, itu memang sangat sulit. Meskipun dia tidak peduli dengan ular kuning omong kosong apapun, Tuan Gu bisa mengendalikan 9 wanitanya. Jika langkah pertama gagal menahan Tuan Gu, dan kemudian Tuan Gu menggunakan teknik Gu untuk mengendalikan Xian dan yang lainnya, dia akan dijatuhi hukuman mati dalam sekejap. Bagaimanapun, Xian dan yang lainnya diracuni oleh racun budak hitam. Meski kekuatannya luar biasa, masih sangat jarang bisa menaklukkan Master Gu dengan satu gerakan. Orang-orang dengan cara jahat seperti Tuan Gu selalu memiliki cara jahat untuk menyelamatkan hidup mereka yang membuat orang lengah. Oleh karena itu, jika Anda tidak memahami Master Gu, tetap tidak disarankan untuk mengambil tindakan dengan mudah. Cara terbaik adalah menunggu Kaisar Tang mengetahui beritanya dengan jelas. Dengan kata lain, Kaisar Tang punya cara untuk membuat janji dengan Tuan Gu sendirian. Paman Ho, apa yang kamu bicarakan?
Bagaimana mungkin seseorang bisa masuk ke istana ketika jenderal dan leluhur setempat ada di sini? Istana adalah tempat yang dijaga ketat dan tidak mudah untuk masuk, kata Huang Hu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia selalu merasa bahwa apa yang dikatakan kaisar tidak dapat dipahami. Kalau begitu aku juga akan pergi ke istana untuk melihat 9 wanita cantik itu. Kaisar Tang meraih tangan Huang Hu, dan keduanya tertawa satu sama lain lalu pergi. Paman Ho, aku tidak akan berbohong padamu, ke-9 wanita itu semuanya terkemuka, dan mereka membuatku berair. Kamu kelihatannya tidak punya masa depan. Jangan percaya, kamu mungkin bahkan berakhir dengan mimisan setelah beberapa saat. Melihat kedua orang itu pergi, Chen Feng diam-diam mengepalkan tinjunya. Tulang-tulangnya retak dan niat membunuh meningkat. Namun khawatir ketahuan oleh Huang Hu, dia dengan cepat menekan emosinya. Menyusul beberapa awak kapal lainnya, mereka pun meninggalkan dermaga. Setelah beberapa saat, dia berada di belakang kru, menghilang, dan memulai penyelidikannya sendiri. Mengenai Pulau Luoshen, Chen Feng cukup mengenalnya karena insiden darah surgawi. Dia menghindari patroli di pulau itu dan menuju istana. Namun di tengah perjalanan, saya sampai di sebuah lereng yang tinggi. Ketika saya melihat ke samping, saya benar-benar terpana dengan pemandangan di depan saya. Saya melihat sebuah alun-alun sedang dibangun di tengah Pulau Luoshen. Dan seluruh alun-alun sebenarnya terbuat dari emas. Satu langkah emas pada satu waktu, mencerminkan kecemerlangan langkah demi langkah. Total 33 lantai. Di bawah sinar matahari, cahaya menyilaukan menyinari seluruh Pulau Luoshen. Selain itu, di lantai 33 tangga emas terdapat singgasana tertinggi yang terbuat dari emas dan batu giok alam. Ukiran indah, keagungan emas, dan keanggunan jasper berpadu sempurna. Ditambah dengan aura emasnya yang tinggi dan megah, sekali melihatnya saja sudah membuat Anda terkesan dengan kemewahan dan keagungan singgasana ini. Cahayanya yang bersinar, dengan aura raja yang tertinggi, menghancurkan semua harta langka di dunia. Orang baik, ini adalah platform tertinggi. Anda benar-benar taipan kelas dunia. Chen Feng telah melihat dunia, tetapi dia masih terkejut dengan platform tertinggi yang dilebih-lebihkan ini. Duduk di sana, saya benar-benar merasa seperti sedang memandang rendah orang lain di dunia. Ji Rensuan, kamu sudah tua, tidakkah kamu merasa tidak nyaman duduk di atasnya? Sambil menghela nafas dalam hatinya, dia memahami bahwa platform tertinggi melambangkan kekuatan paling menakutkan di dunia. Beberapa orang menjadi gila karena hal ini. Bab 1393. Di sisi lain, Kaisar Tang dan Huang Hu telah tiba di istana pertemuan selangkah lebih maju. Yang disebut Istana Yi adalah bangunan berbentuk O berwarna putih. Selain beberapa ruang fungsional kecil, terdapat ruang konferensi dan ruang tamu termewah di dunia. Ruang tamunya megah, ditopang oleh pilar-pilar putih tinggi yang tak terhitung jumlahnya, serta memiliki suasana megah dan misterius bak dewa Yunani kuno. Di depan mural dewa dan dewi terdalam, dua bidadari setengah telanjang memegang lampu tinggi-tinggi memandang ke depan. Tepat di bawah malaikat bersayap dua, ada seorang pria dengan wajah yang sangat gelap dan menyeramkan, duduk di kursi Star King. Orang ini mengenakan jubah bunga miao kuno, sorban 3 warna di kepalanya, dan anting-anting kecil berbentuk lonceng di telinga kirinya. Pakaiannya sangat khas dari orang Miao di kerajaan naga. Wajahnya tampak seperti diracuni karena alasan yang tidak diketahui, dan terbungkus dalam udara hitam. Dan matanya sangat dalam. Matanya seperti 2 peluru hitam, dingin dan penuh niat membunuh. Dia mengenakan cincin perak putih di jari kelingking kedua tangannya, seruling hitam di pinggangnya, dan sebuah labu kecil tergantung di atasnya. Temperamen seseorang secara keseluruhan hanya dapat digambarkan sebagai suram dan menakutkan. Namun tepat di belakang orang yang menakutkan itu, 9 wanita yang sangat berkuasa berdiri serempak. Ke-9 orang ini semuanya memiliki penampilan yang sangat indah dan sosok yang luar biasa. Mereka semua adalah wanita cantik kelas 1. Tetapi pada saat ini, mata semua orang sedikit tumpul dan mereka berdiri tak bergerak. Utusan tertinggi, Huang Ho, saya telah bertemu dengan Sang Jenderal. Setelah memasuki ruang tamu, Kaisar Tang dengan cepat berjalan ke depan dan memberi hormat kepada lelaki tua Miao itu. Dia melihat ke samping dan tidak menemukan jejak Huang Si itu. Orang tua dari Miao Jiang ini tidak lain adalah Tuan Gu. 9 wanita yang berdiri di belakang Tuan Gu secara alami adalah Bai Xian dan lainnya yang telah terinfeksi oleh budak kulit hitam Gu. Kaisar Tang, yang sedang memberi hormat, memiliki senyuman di wajahnya, tetapi sebenarnya dia sangat tertekan di dalam. Selain tekanan yang dibawa oleh Chen Feng, ada juga tekanan yang dibawa oleh Master Gu.
Saya tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali saya melihat Guru Gu, jantung saya berdetak lebih cepat, dan bahkan orang yang lebih tua pun akan merasa takut tanpa sadar. Terutama mata Gu Zhenren, dia tidak pernah berani menatap ke dalamnya. Mata yang dalam itu sepertinya siap membunuh siapapun kapan saja. Fakta bahwa Tuan Gu mampu mendapatkan 9 wanita Chen Feng dari kerajaan naga menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dan menakutkan. Tuan Gu mengangguk sedikit, tatapannya yang dalam tertuju pada Kaisar Tang untuk waktu yang lama. Lalu, dia jarang tersenyum. Segera, Kaisar Tang merasakan hawa dingin merambat di punggungnya dan merinding di sekujur tubuhnya. Tuan Gu sebenarnya tersenyum padanya, seolah dia baru saja melihat hantu. Aku akan pergi ke Pulau Sembilan Dewa. Kudengar kamu menyaksikan pertempuran yang sangat seru. Kupikir Chen Feng akan membunuhmu, tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar kembali. Tuan Gu berkata, setiap kata yang dia ucapkan adalah benar lemah. Namun ketidakberdayaan membuat orang merasa sangat tertekan. Tentu saja, hal-hal tentang Pulau Sembilan Abadi tidak dapat dirahasiakan. Dapat dikatakan bahwa fakta bahwa Chen Feng menjadi kaisar klan Ji telah diketahui seluruh dunia. Kaisar Tang tersenyum canggung dan kemudian berkata, "Hei, ini sangat tragis. Aku tidak menyangka bahkan Ji Yuan yang dibunuh oleh Chen Feng. Dan bajingan Chen Feng itu benar-benar ingin membunuhku, tapi aku menangkap Ji Mengyan. Aku harus menyelamatkan kehidupan dan bertahan dalam keadaan linglung. Tadi malam, Chen Feng dan Ji Huanmeng menikah. Semua orang minum terlalu banyak. Pagi ini, hari masih gelap, jadi aku lari kembali sebelum ada yang bangun. Aku hanya takut pada Chen Feng mengejar dan bunuh aku lagi." Kaisar Tang juga ahli berbohong. Dia tahu bahwa apa yang terjadi di Pulau Sembilan Dewa kemarin hampir diketahui oleh Tuan Gu. Oleh karena itu, dia tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa dia menangkap Ji Mengyang dan mendedikasikannya untuk Chen Feng. Hanya saja setelah kisah nyata ini, ada beberapa kebohongan yang tercampur. Setelah mendengar Ji Huanmeng, Tuan Gu menoleh sedikit dan wajahnya sedikit berubah. Anting lonceng di telinganya bergoyang, mengeluarkan suara yang nyaring. Meski suaranya tidak nyaring, setelah mendengarkannya, Kaisar Tang langsung merasakan kepalanya pusing dan dadanya terasa tertekan. Bahkan kakinya pun melayang. Dia segera menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan rasa pusing yang parah. Mau tak mau aku diam-diam berpikir bahwa Tuan Gu benar-benar orang yang kuat dan jahat, itu terlalu menakutkan. Tuan Gu berkata, "Kalau begitu kamu benar-benar beruntung. Saya tidak menyangka orang gila seperti Chen Feng kadang-kadang akan menunjukkan belas kasihan. Bocah itu Chen Feng mencoba membunuhku berkali-kali." Kaisar Tang tersenyum. Dia membual dengan bangga, namun setiap saat, dia gagal. Hal-hal ini benar adanya. Sungguh miris sekali menjadikan kehidupan miskin sebagai modal pamer. Tuan Gu berkata dengan lemah, "Jangan khawatir, hidupmu ada di tangan Tuan Tertinggi. Jika Tuan Tertinggi tidak berbicara, tidak ada yang bisa membunuhmu." "Benar." Kaisar Tang berbalik dan memandang Bai Xian.dkk. Dia berpura-pura terkejut dan berkata, "Wanita-wanita ini sepertinya adalah wanita Chen Feng. Saya kenal Ruan Qingqiu, Luo Rongyan, Jin Yinyu dan Jing Sui." Melihat Jing Sui, pikiran Kaisar Tang masih sedikit bergerak. Bagaimanapun, Jing Sui juga adalah cucunya. Tuan Gu mengangguk dan berkata, "Ya, sayalah yang meracuni dan menangkap mereka. Jenderal Bumi benar-benar memiliki kekuatan gaib yang hebat. Saya melihat mata mereka kusam. Racun macam apa yang mereka punya? Bagaimana mereka bisa menjadi seperti itu?" Kaisar Tang bertanya, berpura-pura terkejut. Pertanyaan ini tentu saja membantu Chen Feng mendeteksi informasi. Tuan Gu menunjukkan senyuman yang tak terlihat dan berkata, "Mereka telah terinfeksi oleh racun budak hitam dan dikendalikan oleh seruling hitam saya. Dapat dikatakan bahwa mereka akan melakukan apapun yang saya minta." Kaisar Tang tiba-tiba menoleh dan menatap Tuan Gu. "Lihatlah seruling hitam di pinggang Anda. Jika kita bisa mendapatkan seruling hitam Tuan Gu, bukankah Tuan Gu tidak akan bisa mengendalikan Jing Sui dan yang lainnya?" Namun, seruling hitam Tuan Gu tidak pernah meninggalkan tubuhnya. Tampaknya mencuri seruling itu tidak mungkin dilakukan. Setelah berpikir sejenak, dia menyembunyikan pikirannya dan berkata dengan pujian, "Kekuatan Jenderal Bumi, dengan cara ini, telah sepenuhnya mengendalikan kehidupan Chen Feng. Saya baru saja mendengar Huang Hu berkata bahwa leluhur Huang Xi ada di dalam istana, dan aku masih ingin datang. Aku memberi hormat padanya, tetapi aku tidak melihatnya. Apakah kamu mencariku?" Pada saat ini, seorang lelaki tua bungkuk yang memegang kipas muncul diam-diam tidak jauh di belakang Kaisar Tang. Kaisar Tang terkejut dan segera berbalik.
Saya melihat leluhur Huangxi dengan senyum licik di wajahnya dan sepasang mata menatap lurus ke arahnya. Huangxi memiliki temperamen yang terasa seperti monster tua. Meskipun dia sudah sangat tua, keseluruhan pribadinya memberikan perasaan yang kuat kepada orang-orang. Rasa keganasan ini sama dengan namanya, ular. Semuanya adalah keberadaan yang menakutkan. Leluhur, kamu di sini. Begitu aku kembali, aku ingin datang dan menyambutmu. Kaisar Tang terlatih-tatih dan berlari ke arah Huangxi itu dan buru-buru menopang Huangxi itu. Meskipun dia juga lebih tua, dibandingkan dengan Huangxi, dia jauh tertinggal. Dan statusnya di keluarga Huang bahkan lebih tak tertandingi dengan Huangxi, jadi dia juga disebut leluhur. Bukankah separuh dari keluarga Huang dibunuh oleh Chen Feng? Saya pikir Anda ingin membunuh saya demi Chen Feng. Huangxi tiba-tiba menjadi dingin dan meraih pergelangan tangan Kaisar Tang dengan punggung tangannya. Bab 1394. Keluarga Huang secara alami telah setia kepada klan kekaisaran keluarga Ji selama bertahun-tahun. Namun metodenya berbeda dengan kekuatan klan kekaisaran lainnya. Pasalnya, keluarga Huang tidak hanya setia kepada keluarga Ji, tapi juga diam-diam setia kepada Ji Rensuan yang telah menghilang. Dia bahkan lebih setia kepada Ji Rensuan daripada Kaisar Surga saat ini. Pada titik ini, setelah Ji Rensuan muncul kembali, keluarga Huang perlahan-lahan berpindah dari kesetiaan tersembunyi ke kesetiaan terbuka. Ketika Ji Rensuan muncul kembali, dia kebetulan membutuhkan tenaga, jadi dia mengerahkan setengah dari kekuatan keluarga Huang untuk berada di Pulau Luoshan atas perintah langsung Ji Rensuan. Huangxi melambangkan keluarga Huang yang ditempatkan di Pulau Luoshan. Pemimpin klan Huang Gou terus tinggal di Pulau Sembilan Dewa untuk membantu Kaisar Surga. Awalnya, saya berpikir bahwa keluarga Huang akan terbang ke langit dan mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi di klan kekaisaran setelah dimanfaatkan secara penting oleh Ji Rensuan dan Ji Yuanyang. Di luar dugaan, upacara penyerahan gelar Kaisar Langit menyebabkan sebagian besar keluarga Huang, termasuk pemimpin klan, binasa. Kini keluarga Huang hanya ditopang oleh sebatang kayu tua, Huangxi. Pelaku dari semua ini adalah Chen Feng. 50 orang yang tersisa dari keluarga Huang telah meminta bantuan berkali-kali untuk pergi ke Pulau Sembilan Dewa untuk menyerang Chen Feng. Huangxi juga sangat marah dan memohon pada Ji Rensuan. Namun, Ji Rensuan dengan dingin menolak dan hanya memerintahkan keluarga Huang untuk melanjutkan persiapan aliansi tertinggi. Dengan begitu, dia sama sekali tidak peduli dengan perseteruan hidup dan mati keluarga Huang. Satu-satunya orang yang berpikiran tunggal adalah posisi tertingginya sendiri. Karena alasan ini, Huangxi berkecil hati. Dia sudah memutuskan untuk membawa beberapa tuan keluarga Huang bersamanya dan diam-diam pergi ke Pulau Sembilan Abadi untuk membunuh Chen Feng. Namun, sebelum mereka berangkat, Huang Hou itu kembali. Identitas Huang Hou sungguh memalukan di keluarga Huang. Karena bertahun-tahun yang lalu, kakek Huang Lu diam-diam menyelinap ke Yuntangmen, meskipun sejak itu ia telah berhubungan dengan keluarga Huang, ia masih jauh lebih asing. Adapun Huang Hou sendiri, dia cukup pandai dalam menyelesaikan sesuatu, dan dia telah berhasil memenangkan hati beberapa teman di keluarga Huang. Tentu saja, alasan mengapa semua orang memberinya wajah adalah karena dia adalah utusan pribadi Ji Rensuan. Setelah mendengar apa yang terjadi di Pulau Sembilan Abadi kemarin, banyak orang termasuk Huangxi mengira Huang Hou sudah mati. Bagaimanapun, Huang Hou mengikuti perintah Ji Rensuan dan Ji Yuanyang dan membunuh Chen Feng berkali-kali, dan Chen Feng sangat membencinya. Oleh karena itu, Huangxi tidak percaya ketika mendengar Huang Hou telah kembali. Lagi pula, dia masih muda dan makan lebih banyak garam daripada rata-rata anak muda yang makan nasi. Dilihat dari pengalamannya, kedatangan Huang Hou tersebut sangat aneh dan mungkin merupakan penipuan. Oleh karena itu, di depan Tuan Gu, dia dengan kasar menyerang Huang Hou, berharap untuk menakuti Huang Hou dari tujuan sebenarnya datang ke Pulau Luoshan. Leluhur, Anda telah menganiaya saya. Saya adalah anggota keluarga Huang. Bagaimana saya bisa mengkhianati keluarga Huang dan merangkak keluar masuk? Kaisar Tang menjerit kesakitan saat pergelangan tangannya terjepit. Kali ini, sangat sulit baginya untuk menunggangi harimau. Tidak mungkin untuk mengatakan yang sebenarnya, jadi saya harus mengambil risiko dan membawa agen rahasia ini untuk Chen Feng sampai akhir. Bagaimanapun, hal terpenting bagi manusia di dunia ini adalah kehidupan. Namun kini nyawanya ada di tangan Chen Feng. Kalau begitu katakan padaku, Chen Feng, mengapa dia membiarkanmu kembali? Dengan teriakan marah, Huangxi berbalik dan memukul dada Kaisar Tang dengan keterampilan antar jemput ular yang dia ciptakan sendiri. Kaisar Tang merasa dadanya akan patah dan dia jatuh ke tanah.
Dia kaget, Huang Xi akan membunuhnya. Sebelum dia sempat pulih, roh ular kuning muncul, dan teknik pesawat ulang-alik ular menyerang lagi. Tapi kali ini, itu mengarah ke kepalanya. Kaisar Tang benar-benar panik, dia tahu betul bahwa kekuatan Huang Xi luar biasa, dan kung fu-nya berada pada tingkat menengah. Selain gaya Lingyin dan 8 tinju terlarang keluarga Huang, Huang Xi juga menciptakan kung fu antar jemput ular miliknya sendiri. Sepasang tangan terampil, seperti kepala ular, menyerang orang yang tidak siap. Bisa dibilang Huang Xi adalah makhluk terkuat di seluruh keluarga Huang, selain Huang Gou. Sekarang dia telah menerima pukulan dan tungkai serta kakinya tidak nyaman, dia bukan tandingan Huang Xi dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kali ini benar-benar mati. Melihat tangan kanan Huang Xi bergerak gesit seperti ular dan menyerang secara tak terduga, dia benar-benar putus asa. Namun pada saat ini, sosok gelap datang dengan kecepatan tinggi. Saya melihat tangan kanan gelap Tuan Gu langsung meraih pergelangan tangan Huang Xi. Jenderal Bumi, apa maksudmu? Huang Xi tertegun sejenak, lalu berbalik menatap Tuan Gu dengan mata tajam tanpa rasa takut. Tuan Gu tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengeluarkan pil dari pinggangnya dengan tangan kirinya, dan meletakkan 2 jari di tenggorokan Kaisar Tang yang terkejut. Ketika Kaisar Tang tanpa sadar membuka mulutnya, dia melemparkan pil itu ke dalam. Kemudian, dia menekan dagu Kaisar Tang dengan kekuatan yang terampil, dan Kaisar Tang dengan patuh menelan pil tersebut. Apa yang kamu berikan padaku? Apa yang kamu makan? Setelah menelan pil tersebut, Kaisar Tang mengambilnya dengan jari-jarinya dengan panik, muntah-muntah tetapi tidak dapat memuntahkan pil tersebut. Dia merasa ngeri, Tuan Gu adalah seorang pria yang tahu sihir. Akan sangat buruk jika dia memakan serangga beracun. Tuan Gu tidak menjawab, tetapi memandang Kaisar Tang dengan acuh tak acuh. Kemudian dia dengan lemah berkata kepada Huang Xi, kamu tidak perlu cemas, tunggu saja dan lihat pertunjukan yang bagus. Huang Xi bingung dan menatap Kaisar Tang lagi. Wajah Kaisar Tang berubah menjadi hijau, seperti anjing, dan dia terus menjulurkan lidah untuk bernapas. Gumpalan demi gumpalan malapetaka mengalir keluar dari sudut mulutnya. Pada saat ini, seekor serangga mirip kelabang hitam merangkak keluar dari mulut Kaisar Tang. Cacing itu sangat menjijikkan, dan dengan santai mengikuti lidah Kaisar Tang yang marah dan merangkak ke wajah Kaisar Tang. Kaisar Tang sangat marah sehingga dia tidak berani bergerak, dia sangat ketakutan hingga tidak bisa bergerak. Hanya ada 2 bola mata yang berputar seiring pergerakan serangga. Ini adalah ibu anak cacing Gu. Tuan Gu mengulurkan tangan kanannya yang gelap, dan cacing itu dengan cerdas mengikuti jari telunjuknya dan merangkak ke tangannya. Di bawah ekspresi terkejut Huang Xi dan Kaisar Tang, dia menyingkirkan serangga itu dan berkata, Kaisar Tang, saya tahu adik laki-laki saya yang memberi Anda racun, jadi Anda mendengarkan kata-kata Chen Feng dan datang ke Pulau Luotian untuk membantu. Chen Feng, selamatkan orang-orang. Racun ibu mertua yang Anda miliki telah saya sembuhkan dengan menggunakan teknik pengusir racun. Sekarang Anda tidak perlu takut pada Chen Feng lagi. Setelah mendengarkan guru kata-kata Gu, Kaisar Tang tiba-tiba menyadari dan merasa gembira di dalam hatinya. Dia juga menduga bahwa dia tersihir, jadi Chen gila menggunakan kotak itu untuk membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Saya benar-benar tidak menyangka semua ini akan diketahui oleh guru Gu. Sudah lebih baik sekarang, serangga beracun itu sudah hilang, dan tidak perlu lagi takut pada Mad Chen. Terima kasih, Jenderal. Sudah waktunya pertunjukan lagi. Kaisar Tang terlatih-tatih dan menahan rasa sakit di dadanya. Dia berlutut di depan mereka berdua. Dia menurunkan celana Huang Xi dengan air mata berlinang dan berkata, leluhur tua, saya malu dengan Huang Xi. Chen Feng, binatang buas itu, yang menyihir saya dan meminta saya untuk datang dan mencari informasi sehingga dia bisa menyelamatkan wanitanya. Saya juga di bawah kendali Chen Feng, dan saya tidak berniat menyakiti keluarga Huang. Huang Xi itu menendang Kaisar Tang ke bawah dan berkata dengan marah, bajingan sekali. Apa yang kamu lakukan tadi, aku bisa membunuhmu sekarang juga. Tunggu sebentar. Tuan Gu menghentikan Huang Xi lagi, tetapi berkata, saya pikir lebih baik memberi Huang Ho kesempatan untuk menebus dosa-dosanya. Bab 1395. Sebelum Huang Xi sempat mengambil tindakan, dia dihentikan oleh Tuan Gu. Jelas sekali, Tuan Gu menghentikannya terlalu dini. Namun segera, Huang Xi mengerti apa yang dimaksud Tuan Gu. Alasan mengapa Tuan Gu menyelamatkan Kaisar Tang adalah untuk menggunakan Kaisar Tang untuk mengejutkan Chen Feng. Saya bersedia menebus dosa-dosa saya. Selama leluhur saya bisa memaafkan saya bersedia melakukan apa saja. Untuk bertahan hidup,
Kaisar Tang bekerja keras dan tidak mempedulikan apapun. Bagaimanapun, sekarang Chen Feng tidak dapat lagi mengancamnya, dia harus memilih pihak antara Tuan Gu dan Huang Xi. Selama Anda membantu kedua orang ini membunuh Chen Feng, Anda tidak perlu khawatir Chen Feng akan membalas dendam di masa depan. Tak hanya itu, setelah meraih prestasi gemilang, Huang Xi juga bisa memaafkannya sepenuhnya. Kali ini, Tuan Gu sangat membantunya. Setelah berpura-pura ragu sejenak, Huang Xi berkata dengan dingin, Kaisar Tang, demi jenderal, saya akan mengampuni hidup Anda untuk saat ini. Tetapi kali ini, Anda harus benar-benar tulus. Jika Anda berani memberontak lagi, aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Tentu saja. Kaisar Tang berkata dengan air mata rasa terima kasih, kali ini, saya akan mencoba yang terbaik dan melayani Anda dan jenderal dengan sepenuh hati. Huang Xi mengangguk, dia melirik ke arah Guru Gu. Tuan Gu di samping bertanya, apakah Chen Feng datang ke Pulau Luoshen bersamamu? Ya. Kaisar Tang mengangguk dan berkata, Chen Feng mengubah penampilannya, berpura-pura menjadi anggota kru, dan mendarat di pulau itu bersamaku, dan saya juga tahu bahwa wanitanya dibawa ke istana oleh Anda, Sang Jenderal. Sedikit kejutan melintas di wajah Tuan Gu. Ji Rensuan memuji Chen Feng setinggi langit, dan dia selalu memperhatikan perbuatan Chen Feng, dan dia sangat yakin bahwa Chen Feng adalah orang yang paling cocok untuk membuat mayat dewa. Ini adalah tubuh yang patut ditiru. Dia sudah memiliki mayat dewa Ji Yuanxuan, jika dia bisa memurnikan Chen Feng menjadi mayat dewa lagi. Dengan sepasang prajurit ayah dan anak yang tak terkalahkan di dunia, dia pasti bisa menjadi orang terkuat kedua di dunia setelah Ji Rensuan. Bagus sekali, ini menyenangkan. Tuan Gu berkata, apakah Chen Feng berdiskusi denganmu secara khusus bagaimana cara menyelamatkan wanitanya? Kaisar Tang menjawab dengan jujur tanpa menyembunyikan apapun, Chen Feng memintaku untuk mencoba melakukan dua hal. Hal pertama adalah mencari tahu informasinya sehingga dia bisa menemukan cara untuk menyelamatkan wanitanya. Hal kedua adalah memberitahuku bahwa jika aku bisa membawamu ke suatu tempat sendirian, izinkan Chen Feng mengambil tindakan secara langsung. Saat Anda tiba, Chen Feng akan menyergap Anda. Chen Feng. Mata Tuan Gu yang dalam menjadi semakin suram, dan dia berkata dengan nada dingin, dia ingin menyerangku, tetapi dia tidak menganggapku serius sama sekali. Meskipun dia percaya diri, tetapi dalam hatinya dia tahu bahwa Chen Feng itu menakutkan. Bunuh Huang Gou, dan bunuh Ji Yuanyang, dan kalahkan sendiri semua kekuatan tempur klan kekaisaran. Jika dia jujur, dia mungkin tidak bisa melakukan ini. Apalagi setelah pengorbanan, Ji Yuanyang sangat kuat, namun ia langsung dibunuh oleh Chen Feng. Dari sudut pandang ini, kekuatan Chen Feng harusnya berada di atasnya. Jenderal Bumi, Tuan tertinggi tidak ada di sini. Sekarang Chen Feng telah tiba di Pulau Luoshen, dia telah melemparkan dirinya ke dalam perangkap. Mengapa Anda dan saya tidak bergabung untuk membunuh orang ini? Huang Xi di samping tiba-tiba melotot dengan tatapan tajam. Saya sangat membenci Chen Feng sehingga saya tidak menyangka Chen Feng akan datang ke rumah saya. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan padanya untuk membalaskan dendam keluarga Huang. Selain itu, Chen Feng menduduki reputasi jenderal surgawi tanpa alasan, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Awalnya, berdasarkan kontribusi keluarga Huang kepada Ji Rensuan, Jenderal Langit harus menjadi bagian dari keluarga Huang apapun yang terjadi. Menurutnya, jika Ji Rensuan tidak memilih Huang Gou sebagai patriark, dia akan memilihnya sebagai leluhur. Namun dia tidak menyangka Ji Rensuan akan merekrut Chen Feng sebagai Jenderal Tian, yang membuatnya sangat tidak senang untuk sementara waktu. Kali ini juga merupakan kesempatan. Bunuh Chen Feng dulu lalu pamer. Posisi Jenderal Langit telah hilang. Siapa lagi yang bisa dia serahkan? Tuan Gu mengangguk sedikit dan berkata, saya akan mendengarkan Anda mengenai masalah ini. Tetapi Chen Feng adalah orang yang sangat cerdas dan licin. Saya punya ide untuk membuat Chen Feng melemparkan dirinya ke dalam perangkap. Tolong beritahu saya. Mata Huang Xi berbinar. Tuan Gu berkata, karena Chen Feng dan Huang Hou telah setuju untuk memancing saya keluar untuk menyerang dan membunuh saya, mengapa kita tidak memanfaatkan ini dan biarkan Huang Hou memberitahu Chen Feng bahwa ada cara untuk membunuhnya sementara Chen Feng tidak tahu bahwa Huang Hou telah mengkhianatinya. Saya akan membuat janji untuk pergi ke suatu tempat sendirian, dan Anda dan saya akan bersiap terlebih dahulu, memasang jaring, dan memburu Chen Feng dari belakang. Dengan cara ini, bahkan jika Chen Feng pintar, dia akan tertipu. Dan jika kita siap, bahkan jika tidak peduli seberapa kuat Chen Feng, dia tidak bisa lepas dari kematian. Sebenarnya,
Cara terbaik baginya adalah menggunakan Chen. Wanita Feng langsung mengancam Chen Feng dan memaksa Chen Feng untuk menyerah. Dengan cara ini, Anda pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Namun, dia khawatir Ji Huanmeng dikendalikan oleh Chen Feng, begitu dia menggunakan metodenya. Bahkan jika Chen Feng terbunuh, kaki tangan Chen Feng yang berada jauh di Pulau Sembilan Abadi akan merugikan Ji Huanmeng. Ji Huanmeng adalah putrinya, dan sebagai seorang ayah, dia tidak bisa mengabaikannya. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan Chen Feng, kita tidak boleh menggunakan cara yang terlalu tercela untuk membuat marah sisa kekuatan Chen Feng. Dengan cara ini, kita bisa menjadi perantara dan menyelamatkan putri kita di masa depan. Selain itu, dia juga ingin melawan Chen Feng dengan pedang dan senjata asli untuk melihat apakah pemuda menakutkan ini dapat mengalahkan mayat dewanya. Itu sebabnya dia menghindari pembicaraan tentang penggunaan wanita untuk mengancam Chen Feng, dan memilih menggunakan pengkhianatan Kaisar Tang untuk menyerang Chen Feng. Huang Xi mengangguk dalam diam, mengacungkan jempol pada Tuan Gu dan berkata, Jenderal Bumi memang ahli strategi yang baik. Sekarang Chen Feng tidak tahu bahwa Huang Hou mengkhianatinya. Selama Huang Hou bisa menipu Chen Feng dengan berita palsu, kami pasti akan membuat Chen Feng jatuh ke dalam perangkap. Kaisar Tang di samping juga menyanjungnya dengan terkejut dan berkata, Jenderal Bumi benar-benar pintar. Chen Feng pasti akan mati kali ini. Tuan Gu memutar tangannya mata gelap dan berkata kepada Kaisar Tang, Huang Hou, jika ini terjadi kali ini kamu bisa menipu Chen Feng dan membantu kami membunuhnya, yang bisa dianggap sebagai penebusanmu. Saya pikir Huang Xi tidak akan lagi menyalahkanmu karena berkolusi diam-diam dengan Chen Feng. Huang Xi berkata dengan dingin, itu tergantung pada penampilannya. Mendengar ini, Kaisar Tang menghela nafas lega dan berkata ya berulang kali. Tuan Gu kemudian berkata, saya juga memiliki tempat rahasia untuk membesarkan Gu di Pulau Luoshan, tepat di Batu Hantu. Ada sebuah bungalow yang sangat biasa di sana. Dan saya punya kebiasaan, pada jam 12 setiap malam, saya akan pergi ke tempat rahasia untuk memeriksa pertumbuhan serangga Gu tanpa gangguan. Kamu dapat mengungkapkan masalah ini kepada Chen Feng dan memancing dia untuk membunuhku di Guisi Bungalow malam ini. Lalu, Huang Xi dan aku akan bergabung untuk melawan Chen Feng. Memang benar dia memeriksa serangga Gu setiap malam. Hanya kebenaran yang bisa menipu Chen Feng. Mendengar ini, Kaisar Tang berkata dengan gembira, saya mengerti. Saya akan menemukan Chen Feng sekarang, mengungkapkan masalah ini kepadanya, dan berjanji untuk memikat Chen Feng ke Bungalow Guisi malam ini. Pergi dan istirahat dulu, tunggu sampai 1 atau 2 jam lagi, keluar lagi. Tuan Gu melambaikan tangannya. Ya. Kaisar Tang meninggalkan ruang tamu dengan gembira. Dan ketika Kaisar Tang pergi sepenuhnya, mata Guru Gu yang dalam bersinar dingin. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.